jadwalnya ini teman-teman memilih malam ini ya. Lagi kosong nih malam-malam nih. Iya. Oh besok libur. Sekalian menghabiskan malam sebelum holiday gitu. Oh menghabiskan holiday. Oke. Aku nih udah tahu nih nama-namanya, ada Eca, Davina, Tata, Rara. Tapi aku nggak tahu nih yang mana orangnya. Teman-teman juga gitu. Iya. Iya, begini asli semua aja ya. Iya. Baru pertama kali ya. Oke. Kita awali dengan perkenalan saja. Oke, sebelum itu aku mulai dulu ya. Nama aku Dela. Dipanggil Dela juga aja. Oke. Kita mulai perkenalan buat teman-teman ya. Kita mulai dari siapa yang terlebih dahulu nih? Oke, namanya, asalnya, terus sekarang kegiatannya apa nih kakaknya? Oke, nama aku Rara. Terus aku mahasiswa di UNER, Kak. UNER. Iya, Surabaya. Iya, jurusannya sastra Inggris. Sastra Inggris. Oke, Kak Rara dari UNER jurusan Sastra Inggris. Baik, kalau kakaknya? Kalau saya namanya Tata. Apa? Ya Kak, suaranya Iya. lagi sakit. Aduh, iya pagi musim ya Kak, sakit. Semoga lekas sembuh. Saya di sini kuliah. Kebetulan rumahnya di mana, Kak? Di dekat sini, di UBIN. Oke, Saya kuliah di UB. di UB. Dengan jurusan Jurusannya Ilkom. Ilkom. Kak Tata asli Malang, kuliah di UB dengan jurusan Ilmu Komunikasi. Dengan kakaknya? Aku Eca. Eca. Aku kuliah di UM. UM. Dengan jurusan Aku jurusan seni tari dan musik. Seni Tari dan Musik. Sastra. Kak Eca, jurusan sastra anak UM. Ya, kalau kakaknya? Mungkin ini teman-teman ini kuliah ya. Tapi kalau aku kerja. Oh, bekerja. Nama aku Davina. Aku asal dari Banyuwangi. Tapi aku kerja di Malang. Oh, kerja di Malang. Ada Vina, saya Banyuwangi nih. Oke, kita udah berkenalan ya teman-teman. Ada Kak Davina, yang ini Kak Eca, Kak Tata, dan Kak Rara. Nah, sebelumnya kan aku udah ngasih kalian angket ya, buat kalian isi permasalahan kalian apa. Ternyata permasalahan kali ini mirip-mirip tapi nggak sama. Tentang tentang hubungan, perkonflik hubungan kalian nih. Oke, untuk itu di sini kalian bisa bercerita dengan tenang tanpa takut ada yang bocor karena rahasia kalian aman di sini. Ada yang mau bercerita langsung nggak nih? Unek-unek apa nih dalam konflik hubungan kalian nih? Silakan Kak Rara. Aku tuh punya problem sama cintaan itu sulit nerima orang. Kayak maksudnya kalau teman itu kayak gak, tapi kalau untuk ke hubungan yang selesai pacaran itu aku masih gak mau. Soalnya aku ada trauma, Kak. Jadi aku tuh dulu itu ini sering ditinggal sama orang tua. Terus kayak aku tuh kurang kasih sayang gitu loh, Kak, intinya. Akhirnya aku tuh kayak ngisi tangki cinta aku tuh dari aku sendiri, Kak. Nah, terus suatu saat itu aku tuh pernah apa namanya kayak terima satu orang, dan kalau itu tuh Kak, dia tuh sampai dikasih ke aku tuh aku kalau gak ada Kak, kasihan ya udah lah Kak, aku mulai membuka diri dengan dia. Nah, waktu aku udah buka diri Kak, aku tuh udah era tuh udah putus asa sama dia. Dia tiba-tiba mengkhianati sih, kayak ninggalin aku gitu loh. Dia katanya aku tuh anaknya itu banyak perhitungan, gak sayang sama dia, gak tulus itu loh Kak. Terus aku tuh katanya ini apa, berhubungannya itu malah TikTok gitu loh Kak, yang gimana tuh cowok itu harus lebih dominan daripada ceweknya, kayak gak boleh cowok mau kondo, gak boleh gini. Padahal aku tuh sebenarnya kayak nerapin kalau emang kamu gak siap pacaran sama anak orang, kamu gak siap apa namanya kayak, kan kalau pacaran itu harus siap ngeluarin uang, waktu dan sebagainya buat ceweknya gitu kan. Aku dia cowok kan, aku ceweknya, jadi dia harus banyak berkorban kan. Kalau emang dia nggak siap gitu, ya udah ngapain aku buat hubungan, apalagi sama aku
bener-bener gak mau lagi buat hubungan sama orang gitu Kak. Sampai kemarin aku ditanya sama orang kayak, kamu tuh kenapa sih, padahal kamu bisa loh nyoba lagi, kan gak semua cowok tuh kayak dia gitu, kamu bisa milih-milih yang emang cocok buat kamu tuh, kamu bisa nyoba buat hubungan lagi, tapi kenapa kamu gak bisa? Ya karena emang aku punya trauma, terus aku juga kayak gak mau lagi tangki cintaku tuh kosong karena ditinggal orang, jadi kayak udah aku nyaman sendiri aja gitu. Jadi dari ceritanya Kak Rara nih, yang awalnya Kak Rara merasa kurang kasih sayang dan mengisi kasih sayang itu dari diri Kak Rara sendiri, kemudian ketemu cowok tapi cowok itu mengkhianatin Kak Rara, akhirnya Kak Rara menjadi sedikit nggak mau membuka hati dengan orang lain. Teman-teman pernah juga merasakan hal yang seperti ini? Aku pernah sih Kak. Aku sekarang tuh lebih ada mirip. Jadi tuh aku sekarang lagi ada hubungan yang kan sama cowok. Nah terus cowok itu tuh sering banget kayak gimana ya? Dia tuh kayak udah gede sebenarnya ya. Kita kan udah kuliah. Nah ini tuh udah pacaran hampir sampai 1 tahunan lah. Hampir 1 tahun. Nah itu dia tuh kayak masih kanak-kanakan gitu loh Kak. Kalau marah tuh tiba-tiba dia minta putus. Terus tuh dia juga kalau lagi ketemu tuh sering banget bilang aku pengen cewek baru deh. Aku mau cari cewek baru lah. Aku sebenarnya punya cewek loh gitu loh. Terus tuh kayak aku ngerasa sebenarnya dia tuh kayak belum siap untuk memulai hubungan gitu loh Kak. Dia masih mau main-main, dia masih mau bebas. Terus tuh ada suatu ketika dia tuh bilang ke aku, kan dia tuh kayak bilang kabar gitu loh Kak. Terus aku kan dia nyariin, aku juga pasangan ya Kak. Aku nyari kenapa kok kayak gak ngabarin gitu. Terus dia tuh bilang, aku tuh sibuk, aku tuh gak ternyata masa depanku. Hidupku tuh gak cuma soal cewek aja gitu. Terus di situ aku tuh kayak diem aja kan Kak. Terus aku tuh juga mikir sebenarnya dia kayaknya belum siap deh kalau memulai hubungan baru. Sebenarnya dia belum siap untuk apa ya, belum komitmen lah, belum siap untuk komitmen. Terus aku tuh juga mikir sebenarnya aku tuh kayak kurang apa sih, kayak aku tuh kenapa sih kok nggak bisa lepas gitu dari dia tuh, karena aku emang tolol aja atau karena ada faktor lain gitu. Nah itu aja sih Kak, ya hampir mirip lah ya. Iya, tapi nggak sama ya Kak, karena problem orang nih berbeda. Tapi dari ceritanya Kak Eca nih, apa ada juga nih yang kalian yang pernah ngalamin juga? Kalau saya tuh tadi maaf Kak. Nah, kalau saya tuh sebenarnya nggak mirip sama Karara. Jadi saya tuh dari kecil tuh emang kebetulan nih saya tuh anak tunggal, jadi sendiri kan sama saudara. Jadi maksudnya tuh saya tuh sudah bisa, saya yakin saya tuh bisa berhasil rumah sendiri. Nah itu sampailah di titik yang kayak ada yang suka gitu kan. Nah di ini ya menurut saya nggak salah. Sebenarnya kalau dari masalah ini tuh saya ingin minta pencerahan aja ya. Nah jadi kalau dari ininya tuh nggak salah, dia tuh kayak suka saya dan dia tuh effortnya emang bagus, maksudnya kayak lama. Saya juga PDKT hampir setahun. Nah baru saya terima, karena kayak ya kasihan juga gitu. Kayak lama banget ya, tapi itu kan juga kayak udah tahu oh ya kan dia baik gitu. Akhirnya saya terima. Nah mungkin tuh kenapa kayak saya lama terimanya, karena dulu tuh saya sesirkel sama teman-teman saya. Nah ada 2 teman saya tuh juga suka sama dia. Nah yang terus teman saya itu kebetulan kayak agak keluar-keluar gitu loh kalau sukanya. Nah terus ternyata cowoknya suka sama saya, jadi kan kayak gimana ya Kak, nggak enak gitu kan mau nerima kan, kayak ya Allah ini kan masih temenku gitu kan, pasti mikirnya kayak gitu. Jadi makanya tuh nggak terima-terima, sampai akhirnya saya tuh berani terima dia karena kebetulan saya sudah kuliah dan beda sama teman-teman saya udah kayak mulai mencar-mencar gitu loh. Terus juga teman saya udah sibuk, terus ada juga dia udah ada yang fokus, dia punya pacar gitu. Udah akhirnya kayak saya kira kayak ya lah mungkin saya terima aja. Nah udah saya terima, ya emang dia baik, nggak ada kekurangan sih, nggak ada ya, mungkin kayak nggak terlalu enggak, karena mungkin karena faktor seumuran tuh loh Kak. Jadi kadang kalau konflik itu jadi agak kayak
sebenarnya konflik kecil tapi kayak jadi lebay gitu loh. Saya tuh mikirnya kayak gitu, sebenarnya kayak ya udah gini doang gitu kan. Kadang gemasnya tuh kayak gini doang, nggak usah kayak gitu deh gitu. Nah itu jadi kayak agak lebay gitu kan. Nah kalau kata TikTok tuh yang itu kayak tau nggak sih kak, yang kayak avoidant sama apa antusias. Nah saya avoidannya. Saya yang jahat di sini. Iya, tapi saya tuh tipe kalau ngambek tuh saya pengen diem gitu, kayak udah jangan tanya terus, stop gitu loh, kayak aku mau diem dulu, nanti aku cerita kalau aku udah lega. Tapi dia enggak, dia harus tanya, kayak dia tuh pengen akses itu kan, kayak kenapa sih aku salah apa, aku kenapa kurang apa gitu loh, kayak gitu, kayak nuntut apa, jadi kayak ya udah gitu, aku tambah kesel gitu loh, jadi kesel. Nah aku tuh masih belum bisa untuk kayak gimana ya ngerasain hal ini biar nggak keterusan gitu kan, kayak aku juga pengen dewasa bareng-bareng gitu. Jadi karena Kak Tata anak tunggal nih, mulai ngerasa ada yang cinta, ada yang bisa nih saling bisa berbagi cerita, tapi Kak Tatanya tetap kayak bingung. Iya, Kalau kayak tetap menjadi independen gitu ya. iya kayak tetap kesannya ya. iya, saya suka independen gitu. Oke. Oke, Kak ditulis ceritanya Kak Davina ya terlebih dahulu. Kalau aku nih sama aku anak tunggal seperti Kak Tata. Sama Tapi kalau hubunganku ini lebih ke kayak nggak ada status gitu loh kak, nggak ada kepastian gitu loh kak, dia tuh gantung aja gitu loh. Jadi kan kita sama-sama kerja ya, sama-sama juga senang. Cuman yang namanya hubungan itu kan pasti ada usaha lah, entah itu usaha waktu ketemu atau apapun itu. Cuman aku sama dia ini enggak sama sekali gitu loh kak. Jadi tuh di posisi hubunganku sama dia tuh antara apa ya namanya, status yang belum jelas, usaha nggak ada, jadi tuh bingung gitu loh, ini mau dibawa kemana hubungannya kok tanpa kejelasan. Nah aku udah pernah bilang ke dia kayak itu kita apa sih sebenarnya, kok nggak jelas banget hubungannya. Cuman dia tuh selalu mengarahkan kayak udah lah kita jalanin aja dulu ke depan itu gimana, jalanin aja bareng-bareng. Tapi aku nggak bisa tuh kan kayak gitu. Aku kalau misal udah punya hubungan ya udah harus jelas gitu loh, ini punya arahnya kemana. Kalau misal pacaran ya udah pacaran, kalau misal enggak ya udah stop, jangan ada hubungan lagi gitu loh. Nah di situ dia nggak mau. Kalau misal gimana, aku udah pernah nawarin ya ke dia kak, kayak udah kenapa kita nggak pacaran aja gitu loh, biar nggak bingung ini hubungannya dibawa kemana. Cuman dia kayak aku nggak mau kalau pacaran, mungkin karena dia belum siap atau gimana ya. Aku nggak mau kalau aku pacaran, kita jalanin aja dulu. Nah aku juga kan nggak mau ya kayak digituin. Aku ngomong ke dia, aku pasti belum siap punya hubungan, nggak usah apa jalanin hubungan ke orang. Kalau gini tuh rasanya akunya kayak yang dibawa kemana tuh bingung gitu loh, hubungannya tuh nggak jelas, akunya juga bingung gitu loh, ini diterusin atau enggak tuh bingung. Ya itu deh kak. Akhirnya sampai sekarang ya udah gini aja, karena ini mau minta kepastian pun aku tahu dia mungkin kerja. Kalau misal kerja itu namanya cowok ya, kerja pagi sampai malam, malamnya kalau langsung di hubungan pasti kan malah tambah marah gitu loh kak. Jadi aku belum sempet sih nanyain lagi tentang Oke, jadi Kak Davina nih tipe anak yang harus pasti nih, apalagi kayak status hubungannya nih. Oke, begitu. Oke, dari cerita Kak Davina yang perlu kepastian, cerita Kak Eca yang laki-lakinya ini kurang komitmen ke Kak Eca, dan Kak Tata yang independen sekali meskipun punya hubungan, dan Kak Rara yang merasa mulai ada sedikit rasa trauma dengan orang baru. Oke, dari Kak Rara, dari cerita Kak Rara nih yang dia nih ngerasa kayak dia nggak bisa nerima orang baru karena ceritanya dia tadi yang karena habis di bumi itu sama laki-laki sebelumnya. Kalian teman-teman nih gimana kalau kalian ada di posisi itu? Mungkin karena dia bisa jadi kalau dari aku itu aku yang sebelum kenal dia, nah itu kayak gitu. Itu aku nggak sama, kebetulan aku nggak sama. Nah mungkin karena
Rara kalau ingin mencoba hubungan lain, Kak Rara nggak apa-apa jual Rara tuh nggak apa-apa Rara. Nanti kayak suatu cerita apa tuh nggak apa-apa. Kak Rara tunggu, dia tuh beneran nggak, kalau dia mau apa ya, dia tuh bakal beneran kayak gitu. Kalau dari pengalaman, Jadi menunggu ya. iya kayak Sih. kita lihat effortnya gitu loh, Ya, sasarannya gitu. kasih kesempatan dia buat nunjukin effortnya. Kak Rara pernah ngelakuin hal itu sebelumnya? Sebenarnya pernah sih kak, aku tuh pernah kayak kan emang sistem aku tuh yang humble gitu ya kak. Nah jadi ada satu orang itu salah ngertiin kehambalan ini, katanya aku tertarik sama dia gitu. Nah akhirnya aku tuh nggak tahu, tiba-tiba dia tuh confess kak ke aku kaget dong, kayak aku udah bilang dia aku jangan bahas soal hubungan ini soalnya aku nggak mau gitu kan. Dia tuh udah bilang baik-baik kalau aku nggak mau gitu, tapi dia ini terus tetap ngejar gitu kak. Aku bingung sendiri kan, tapi sekarang ya itu dia kayak udah capek juga. Jadi Kak Rara bingung dan benar lah itu capek. Ini dari teman-teman gimana nih tanggapannya? Ada nggak tanggapannya? Aku pernah sih kak, kayak aku nggak mau mulai hubungan baru gitu. Nah itu tuh ada cowok yang ngedeketin aku, itu udah lama banget. Ngedeketin aku tuh hampir 2 tahun, tapi sebagai teman aja awalnya. Itu tuh sampai sekarang pun dia tetap apa ya, ngedeketin aku begitu loh kak. Aku tuh sebenarnya juga ada rasa kasihan, soalnya dia juga kayaknya anak tunggal kan. Aku kayak ngerasa kasihan aja. Tapi ya kalau dari diri aku kan nggak pengen mulai hubungan baru gitu kan kak. Terus kalau dari aku, cara aku buat mulai hubungan baru itu aku lebih ke gimana ya, lebih ke nyelesain masalahku sendiri dari dalam diriku. Sebenarnya kayak aku tuh sebenarnya kayak lebih kurang apa sih dari hubunganku. Terus aku kayak memperbaiki diri, terus aku juga lihat dulu cowoknya tuh kayak gimana, dia tuh baik beneran atau enggak gitu. Itu aja sih kak. Jadi Kak Eca nih coba memperbaiki diri dulu, dan sama kayak Kak Tata tadi yang ngasih waktu buat dia nunjukin effortnya begitu. Karena bisa ditanggapi cerita juga yang hampir sama yang Kak Rara dan teman-teman. Kita ke cerita Kak Tata tadi ya, yang Kak Tata tadi merasa independen di hubungannya. Gimana teman-teman, ada nggak yang pernah ngerasain hal itu? Ya silakan. Aku sebenarnya bukan ngerasain sih kak. Kalau kata tanya kan avoidan, aku ansiusnya, cowokku tuh avoidan sekarang. Nah itu di situ kalau dari aku sendiri, kita tuh ngobrol baik-baik gitu loh kak. Kayak ya sebenarnya kalau lari dari masalah itu kan sebenarnya nggak bagus kalau dari hubungan. Nah dari aku sendiri, kita tuh ngobrol baik-baik. Sebenarnya kamu tuh kayak ingin gimana kalau kita ada masalah. Terus kayak solusi dari masalah kita tuh apa, terus dari hubungan kita kamu tuh pengennya tuh kayak gimana gitu, kayak ditalk aja gitu loh. Nah itu ya nggak usah sering-sering sih, cuma ya mungkin sesekali aja buat kita biar saling memahami gitu loh antara kita sama pasangan kita gitu. Kalau dari kita. Jadi ngelakuin komunikasi lebih intens lagi ya. Kak Tata sendiri pernah nggak ngelakuin hal itu dengan pasangannya Kak Tata? Sudah. Gimana hasilnya? Ya sudah berjalan, cuman kadang-kadang kan namanya juga kalau lagi emosi refleks ya kak. Jadi kayak kadang aku refleks jadi rasa diam, terus dia refleks gitu lagi. Tapi kadang aku udah sadar kayak ya sih emang harus didiemin. Aku kan udah kayak perjanjian kayak kalau aku lagi marah, apa lagi marahan, ya udah kamu kasih waktu aku berapa ya, sejam nggak apa-apa, sejam aku kamu mau tanya lagi nggak apa-apa gitu. Kalau aku belum jawab ya udah kamu chat aja, jangan yang terlalu maksa gitu. Tapi ya kadang ada aja gitu kalau lagi refleks tuh masih. Teman-teman ada lagi nggak nih tanggapan dari buat Kak Tata nih? Sudah. Oke, Kak Tata bisa nih dipikirkan juga omongan dari teman-teman, pengalaman dari teman-teman. Dan Kak Eca nih, konflik tadi tuh
Kak Eca merasa cowoknya Kak Eca kurang komitmen. Dari teman-teman nih, pernah nggak ada yang ngalamin hal tersebut? Kalau aku ya Kak, aku tuh sebelumnya tuh cuma ada lagi sama ada nggak tahu kemana, cuma yang sebelumnya tuh aku berani keputusan gitu loh. Kalau misal hubungannya nggak jelas, aku langsung kayak ya udahlah kita nggak bisa jalan gitu. Terus habis itu nggak langsung aku jalan lagi, cuma aku lebih kayak menyendiri dulu beberapa waktu. Terus itu aku coba cari cowok baru, kalau misal dianya menurut aku cocok, baru aku langsung nanyain ini kemana. Terus kalau misal jelas, baru kita lanjut. Tapi kalau misal nggak jelas, aku langsung lepasin dia. Jadi dilihat dulu nih orangnya kayak gimana, kejelasannya gimana. Kak Eca sendiri pernah nggak ngelakuin hal yang sama seperti Kak Davina tadi? Kalau sekarang, tapi masih aku lihat kayak arahnya tuh masih gimana sih ke depannya tuh, ada nggak harapan gitu, masih aku lihat-lihat aja. Mungkin kalau nanti agak ada harapan, aku lepas aja deh. Oh, jadi Kak Eca punya pikiran seperti itu ya. Oke, ada lagi nggak nih tanggapan teman-teman? Kalau aku mungkin kalau jadi Kak Eca mungkin sih, soalnya kan aku juga belum kenal sekali, aku mungkin bakal kayak apa namanya, nyari-nyari hal yang kalau emang nih gak bisa banget aku buat pegang dia, tapi aku juga bingung gimana ngelepas dia, aku bakal cari hal-hal yang bikin aku ilfil sama dia. Ya jadi kayak biar aku tuh kayak, oh emang bener aku harus ngelepas dia aja sih, ngapain sih pertahanan anak kayak gini, mungkin gitu sih. Berarti cari hal-hal yang membuat Kak Rara ilfil ke orang Iya. itu, biar bisa ngelepasin orang tersebut. Begitu. Kak Eca pernah nggak ngelakuin hal tersebut ke cowoknya Kak Eca nih? Sebenarnya sekarang banyak sih yang membuat aku kayak nyari-nyari gitu. Sebenarnya banyak perlakuan dia yang buat aku ilfil. Ya kayak dia secara tidak langsung bilang kalau dia punya cewek, itu tuh aku sebenarnya udah cuma ya gimana ya, namanya kayak kecintaan aja gitu loh Kak, akunya nggak bisa ngelepas aja. Sekarang makanya aku lagi lihat ini arahnya gimana sih, ada harapan nggak gitu. Jadi Kak Eca nih masih berharap mau ada arah lanjutan nih sama cowoknya Kak Eca. Iya, itulah Kak, emang kecintaan aja. Sudah kecintaan sekali dengan cowoknya. Iya, jadi emang kucing tolol ini. Lagi tren Kak Mak. Iya. Sebel aku. Lagi tren Gak apa-apa, TikTok Kak. gitu. Oke. Nah, oke. Buat ceritanya Kak Davina nih, Kak Davina tadi kan ngerasa kayak anaknya perlu banget kepastian nih ya. Jadi teman-teman kalau ada di posisinya Kak Davina bakal ngelakuin apa nih? Banyak sih. Tanya. Iya kayak kamu maunya apa, kalau udah ya udah, kalau enggak ya pertahanin dong, kayak ya sama sih kayak Kak Davina gitu, Tanya lebih jelasnya lagi ya. ditekanin banget kayak setekan-tekannya gitu, kalau udah ya udah sih pasin aja. Begitu. Gimana Kak Davina? Pasti pernah ngelakuin hal tersebut kan? Udah sering Kak, bahkan aku udah pernah aku sama dia udah pernah nggak komunikasi beberapa bulan, udah pernah Kak. Itu dari akunya minta udahan. Udah kita udahan aja deh, kamu pergi aku pergi juga. Pernah sempet juga semua apa ya, sosmed tuh diblokir, dia bahkan yang ngeblokir. Tapi nggak tahu ya pikiran dia tuh apa, dia tuh belain aku. Nah dari akunya masih juga sih beri kesempatan, itu karena aku mikirnya kayak udahlah mungkin dia ada apa namanya pikiran buat benerin hal ini gitu lah, jadi ya udah ya sama aja. Tetap nggak ada kepastian yang Kak Davina dapat dari Iya. orang itu. Kak komunikasi udah sering Kak nanyain itu, ini kita gimana udah sering Kak, tapi ya jawaban dia jalanin aja dulu, ya jalanin tanpa kepastian nggak enak ya Kak, hambar banget. Rasanya hambar sekali. menurut saya. Nah, dari teman-teman ada lagi nggak nih? Jauh. Siapa mau? Oke.
Ya bener. Gara-gara Ayo, sekali lagi. Batu, kertas, gunting. Kak Eca. Kalau dari aku tuh juga pernah nih KTS-an. Nah itu tuh dari dia tuh yang nggak ada kepastian. Terus aku kan gara-gara anxious itu, aku tuh kayak apa sih namanya nakaran jahat tuh loh buat hubungan kayak gimana. Terus sampai akhirnya aku tuh capek sendiri sih kak. Emang kalau belum capek itu kayaknya belum lepas kalau dari aku sendiri. Gara-gara ya cintaan aja kak. Bang udah cinta ya, sangat cinta. Terus gara-gara aku capek banget, bener-bener capek, aku udah kayak aku kayaknya harus lebih ngertiin diriku sendiri deh. Kayaknya aku harus lebih cinta ke diri aku sendiri. Nah dari situ aku ngechat dia itu ya kayak mutusin hubungan gitu loh kak. Terus aku tuh kayak ngeblok WA dia, tapi sosmednya enggak, karena ya emang pengen ngasih ruang aja sih, masih kepo aja gitu. Tapi itu aku dari situ aku nggak pernah lagi mau komunikasi sama dia gitu loh kak. Tapi ya gara-gara kecintaan aku tuh masih sering stalking dia. Tapi ya sekarang udah biasa aja sih sama dia itu, gara-gara ya mungkin aku udah self love aku ya. Iya. Aku sendiri kayak udah ya udahlah, dia juga nggak ada kepastian, ngapain dipertahanin gitu, kayaknya ya udah sih gitu. Jadi Kak Eca mulai mencoba untuk mencintai diri Kak Eca sendiri nih. Gitu. Kak Tata. kalau aku sebenarnya mau nanya sih ke Davina. Kak Davina tuh suka nggak sama dia itu yang kayak suka banget apa masih suka aja? Aku tipe orang kalau aku nggak suka ya nggak aku pertahanin Kak. Makanya meskipun mulai nggak jelas sampai berapa hampir 2 tahun deh kayaknya, itu aku tetap pertahanin karena aku suka sama dia, nyaman gitu loh. Karena dari komunikasi itu sebenarnya nyaman aja, cuman dari status saja yang nggak jelas. Jadi kalau dari usaha masih sama-sama usaha yang sih. Terus saya sih sama-sama usaha ya, sama-sama sama. Cuman kayaknya lebih ke ya sama sih. Dia hanya digantung gitu tadi ya. Ya mungkin kalau aku kayak nambahin gini sama kayak Kak Eca sih namanya. Ya kayak peduli diri aja, kayak tingkatin value lah gitu. Nah kalau dianya emang mungkin siapa tahu ya Kak, dia tuh nggak mau ngelanjutin karena dia ngerasa minder sama kakaknya. Jadi kayak dia tuh kerasa nggak cocok gitu loh, tapi karena kakaknya masih mau sama dia, jadi dia pertahanin. Nah tapi dia tuh nggak syukur kakaknya mau sama dia, jadi kayak sok-sok iya. Pernah sih Kak juga kayak selalu ngebanding dirinya sendiri sama aku. Pernah juga di posisi itu aku ngomong ke dia, kenapa sih kamu selalu membanding dirimu sama aku, khususnya sih keluarga aku ya. Kayak dia tuh, kamu mau gini sedangkan aku lo gini kenapa kamu mau sama aku gini. Ya aku nekanin ke dia, aku tuh lo sayang sama kamu, makanya aku bilang gitu ke dia. Mungkin gara-gara itu kali ya dia nggak mau ngasih kepastian hubungan. Iya, feeling aku juga insecure. Oke, gitu. Oke. Kita tadi udah bicara nih panjang kali lebar, kalian semua teman-teman semua sudah saling bercerita, berbagi pengalaman dan segala hal lainnya, gitu kan. Nah, aku di sini mau kalian coba pikirin omongan kita tadi, obrolan kita tadi, semua yang sudah kita obrolin. Sekiranya apa nih untuk beberapa hari ke depan yang akan, langkah apa yang akan teman-teman ambil, dan dengan langkah itu harapan apa yang kalian inginkan? Coba kita pikirkan dulu secara bersama-sama. 1 menit mungkin kita memikirkannya. Oke, 1 menit sudah kita lewati ya teman-teman. Sudah ada gimana nih? Punya enggak? Punya. Sudah. Oke, sudah. Kita utarakan ya, biar nanti kita tahu nih. Mulai dari siapa nih? Kak Davina. Nah, aku udah dengar dari beberapa teman juga, mungkin aku lebih ke kayak apa ya, udah bersin aja hubungan ini daripada
Kak Davina, langkah ke depan Kak Davina akan menyudahi hubungan Kak Davina dengan harapannya Kak Davina? Harapannya biar nggak ngalamin hubungan yang nggak jelas ini. Biar Jauh. nggak ngalamin hal-hal yang makin rumit lagi ya Kak Davina. Oke, itu yang akan Kak Davina lakukan ke depannya untuk beberapa hari ini. Oke, Kak Eca bagaimana? Nah, kalau nanti dari aku mungkin aku mau introspeksi diri aku sendiri deh. Kenapa, alasan apa sih yang buat aku masih bertahan ke dia? Kayak tadi kan bilangnya kan kayak dilihat arahnya, nah itu nggak tahu sampai kapan ya Kak. Kayaknya mungkin aku mau cari-cari dulu apa sih alasan aku buat sama dia itu apa. Terus kalau emang bukan dari aku, emang dari dianya itu, aku kayak mau ya udahlah aku putusin aja, buat apa dilanjutin, orang dianya juga kayaknya nggak ada komitmen sama aku. Terus akunya juga kayaknya bisa dapat yang lebih baik, dan sama dia itu aku nggak bisa upgrade diri gitu loh, nggak bisa nambah value aku gitu ya, jadi kayak mengganggu aku aja gitu. Jadi mungkin dari situ aku mau nyari-nyari alasan aja, apa sih yang membuat aku kecintaan gitu. Jadi Kak Eca beralih ke depan akan coba nyari beberapa alasan yang ngebuat Kak Eca bertahan dengan dia. Seperti itu. Harapannya Kak Eca nih apa nih setelah Kak Eca ngelakuin hal itu? Harapan aku sih aku bisa lepasnya dari dia, soalnya jujur tuh sekarang aku lagi merasa kayak mati rasa gitu loh, rasa flat sama hubungan ini. Nah, tapi nggak tahu juga aku bertahan gara-gara apa. Tapi ada suatu waktu aku tuh kayak masih peduli gitu loh sama dia, masih nyari-nyari dia gitu. Makanya aku masih ada harapannya sih ya itu aja sih, aku dapat pencerahan aja deh. Biar lebih jelas nih kemananya ya gitu. Mas Kak Tata bagaimana Kak Tata? Mungkin mungkin kalau saran dari teman-teman tadi sih yang udah saya lakuin juga ya, mungkin ya saling menyadari aja sih, karena kan juga berproses. Iya benar. Ya semoga lah, saya berharap aja sih semoga kita bisa saling menyadari dan Berkembang. Karena ya harapan biar bisa saling berkembang bareng-bareng gitu ya. Buat Kak Rananya sendiri bagaimana nih Kak Rara? Kalau aku ya saran dari teman-teman kayak tadi, ya aku bakal ini sih kayak mencoba kalau emang ada yang mau deketin aku bakal uji dia dulu, kayak emang beneran nggak dia mau sama aku, dia mau bener-bener serius sama aku, yang mau bagian aku enggak gitu lah Kak. Ya semoga ada sih ya kayak gitu. Terus sebenarnya jujur aku sendiri tuh pengen kayak teman-teman aku yang lain, tapi ya karena itu tadi aku nggak siap jadi teman-teman. Dengan harapannya Kak Rara apa nih ke depannya? Harapan ke depannya itu ada orang yang bisa ngapus trauma itu dari aku. Mau biar bisa lega dari traumanya ya Kak Rara? Iya. Oke, kita udah beberapa yang kali lebar mendengarkan cerita satu sama lain. Terus teman-teman juga sudah kayak memikirkan solusi-solusi yang akan teman-teman lakukan ke depannya serta harapan-harapan dari solusi tersebut begitu. Aku berharap juga teman-teman dapat melakukan hal itu. Untuk kedepannya nih gimana nih sesi konseling kita? Mau dilanjut? Boleh. Kita atur jadwal ulang apa mau sama seperti ini jadwalnya? Begitu. Oke, setuju? Setuju. Oke, teman-teman, kalau sudah selesai jadi kalian bisa melanjutkan aktivitas kalian yang tertunda karena sesi ini. Saya berterima kasih kepada kalian sudah berani bercerita. terima kasih. Terima kasih.